Penjaga toko itu tersenyum lebar saat aku masuk. Kak Renjani, sudah datang lagi. Aku berhenti di tengah langkah. Namaku Arindra. Maaf, saya Arindra, istri Bastiawan. Suaraku keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. Senyumnya luntur. Wajahnya pucat dalam sekejap. Astaga, maaf Bu. Saya kira, maksud saya. Siapa Renjani? Tangannya gemetar saat meraih buku pesanan di bawah meja kaca. Dia tidak menjawab. Tidak perlu. Aku sudah tahu jawabannya sebelum mataku melihat tulisan di halaman terakhir. Bastiawan Wibowo. Renjani Kusuma. Set perhiasan rubi, kalung, gelang, anting. Tanggal pemesanan, 12 Maret. Seminggu yang lalu. Deskripsinya identik dengan set yang kukenakan di malam pernikahan 7 tahun lalu. Perhiasan yang katanya warisan keluarga. Perhiasan yang katanya hanya ada satu di dunia. Aku tidak marah. Tidak menangis. Hanya merasakan dingin yang menyebar dari dada ke ujung jari. Dia sudah mengambilnya. Tanyaku. Penjaga itu mengangguk pelan. 3 hari lalu, Bu. 3 hari lalu aku memasak sup ayam kesukaan Bastiawan karena dia bilang perutnya tidak enak. 3 hari lalu dia pulang larut dan langsung tidur tanpa menyentuh masakanku. 3 hari lalu aku pikir kami baik-baik saja. Aku menutup buku itu. Perlahan. Terkontrol. Terima kasih. Keluar dari toko, kakiku membawaku ke arah yang salah. Bukan ke parkiran. Bukan ke rumah. Ke kantor notaris Pradiptang Rekan, firma yang menangani dokumen pranikah kami. Resepsionis mengenalku. Bu Arindra, ada janji? Tidak, tapi saya perlu akses brankas pribadi saya. Sekarang. 15 menit kemudian, aku duduk di ruang vault dengan kotak logam di depanku. Kotak yang hanya aku dan notaris yang tahu kombinasinya. Bukan Bastiawan. Bukan Lastari, ibu mertuaku. Hanya aku. Di dalam kotak itu, 3 set perhiasan lengkap. Berlian, zamrud, safir biru. Hadiah dari almarhum ayahku sebelum dia meninggal. Ini milikmu, Arin. Jangan biarkan siapapun mengambilnya, katanya waktu itu. Aku pikir dia bermaksud supaya aku tidak boros. Ternyata dia sudah tahu jenis keluarga seperti apa yang akan kunikahi. Jari-jariku menyentuh setiap perhiasan. Dingin. Berat. Nyata. Notaris masuk dengan dokumen. Bu Arindra, Anda yakin ingin mengeluarkan semuanya hari ini? Yakin. Baik. Saya perlu tanda tangan di sini. Dan saya juga mau salinan dokumen pranikah saya. Yang asli. Bukan yang ada di rumah. Dia diam sebentar. Profesional. Tapi aku bisa lihat dia paham ada yang salah. Akan saya siapkan. 20 menit kemudian, aku keluar dari gedung itu dengan tas berisi 3 kotak perhiasan dan amplop coklat berisi dokumen yang membuktikan semua perhiasan ini terdaftar sebagai harta pribadiku. Tidak bisa diklaim oleh keluarga Wibowo dalam kondisi apapun. Handphoneku bergetar. Bastiawan. Aku matikan. Bergetar lagi. Lastari. Aku matikan lagi. Taksi berhenti di depan Hotel Ariana. Bukan hotel mewah. Bukan hotel yang biasa kami pakai untuk acara keluarga. Hotel sederhana di ujung kota yang tidak ada seorang pun dari keluarga Wibowo yang tahu. Resepsionis memberiku kunci kamar 408. Lantai 4. Kamar sudut. Tenang. Aku mengunci pintu. Menaruh tas di meja. Membuka kotak perhiasan satu persatu. Cahaya lampu kamar memantul dari setiap permukaan berlian. Indah. Dingin. Tidak berarti apa-apa lagi. Aku ambil handphone. Nyalakan lagi. 17 Mrs. Charles dari Bastiawan. 11 dari Lastari. 5 dari nomor yang tidak kusimpan tapi ku tahu itu nomor kantor keluarga. Tidak ada satupun pesan. Maaf. Hanya, di mana kamu?
Jawab telepon. Ibu cemas. Jangan buat masalah. Aku buka laptop. Ketik nama di Google. Renjani Kusuma. Wajahnya muncul di hasil pertama. LinkedIn. Pengacara properti. Partner di firma Kusuma Associates. Firma yang menangani semua transaksi properti keluarga Wibowo selama 4 tahun terakhir. 4 tahun. Aku scroll foto-fotonya. Wajah cantik. Senyum profesional. Di salah satu foto, dia berdiri di samping Bastiawan di acara peresmian gedung kantor cabang kami. Bastiawan tersenyum. Tangannya hampir menyentuh punggung Renjani. Foto itu diambil 2 tahun lalu. 2 tahun setelah keguguran pertamaku. Saat Bastiawan bilang dia perlu fokus ke bisnis dan aku harus lebih kuat. Aku tutup laptop. Handphone bergetar lagi. Kali ini pesan WhatsApp dari Lastari. Arindra, kembalikan perhiasan keluarga sekarang. Itu bukan milikmu. Itu warisan untuk cucu kami. Cucu yang tidak pernah ada karena tubuhku terus mengkhianati. Cucu yang mereka tidak akan pernah punya dariku. Jari-jariku mengetik balasan. Lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Akhirnya aku hanya kirim satu kalimat. Perhiasan itu milik saya. Ada dokumennya. 3 detik kemudian, telepon berdering. Bastiawan. Aku angkat. Arindra, kamu di mana? Suaranya keras. Ma, bukan khawatir. Hotel. Hotel mana? Kenapa kamu? Kamu memberikan perhiasan yang sama untuk dia. Hening. Lama. Terlalu lama. Arin, dengar, itu bukan set ruby yang kamu bilang satu-satunya di dunia. Yang kamu berikan di malam pertama kita. Kamu memberikannya untuk Renjani. Napasnya terdengar berat di telepon. Siapa yang bilang? Toko Intan Permata. Penjaganya mengira aku Renjani. Hening lagi. Kali ini lebih panjang. Lebih gelap. Arin, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku bisa jelaskan kalau kamu pulang. Kita bicarakan baik-baik. Jangan buat keputusan gegabah. Gegabah. Setelah 7 tahun. Setelah 2 keguguran. Setelah menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, direktur keuangan yang membuat perusahaan keluarganya untung ratusan juta. Gegabah. Aku sudah ambil semua perhiasanku dari brankas. Kataku pelan. Dia terdiam. Kamu apa? Perhiasan dari ayahku. Yang terdaftar atas namaku. Aku sudah ambil semuanya. Arindra, jangan main-main. Kembalikan sekarang. Itu milik saya. Bukan milikmu. Bukan milik keluarga Wibowo. Saya punya dokumennya. Suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih dingin. Ibu tidak akan terima ini. Ibu bisa bicara dengan pengacaraku. Aku tutup telepon. Tanganku gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku baru saja mengatakan, tidak, kepada keluarga yang membuatku percaya bahwa aku tidak berharga tanpa nama mereka. Perhiasan-perhiasan itu terbaring di meja. Berkilau. Menunggu. Dan besok, aku akan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Handphoneku bergetar 47 kali sepanjang malam. Semuanya dari Bastiawan. Tidak ada satupun yang kubaca sampai habis. Kembalikan perhiasan itu sekarang. Kamu tidak berhak membawanya tanpa izin. Ibu sudah tahu. Kamu akan menyesal. Bukan permintaan maaf. Bukan penjelasan. Hanya ancaman. Pukul 6 pagi, pintu kamarku diketuk. Keras. Berkali-kali. Aku buka pintu. Lastari berdiri di sana dengan setelan batik sutra ungunya. Di belakangnya, seorang pria berkacamata membawa tas kulit tebal.
Pengacara. Arindra, kita perlu bicara. Lastari masuk tanpa dipersilakan. Pengacara itu mengikuti. Menutup pintu. Aku masih pakai daster. Rambut kusut. Tapi Lastari menatapku seperti sedang menghadiri sidang pengadilan. Di mana perhiasannya? Tanyanya langsung. Aman. Aman di mana? Bukan urusan ibu. Wajah Lastari mengeras. Perhiasan itu aset keluarga Wibowo. Harus dikembalikan untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Cucu yang tidak pernah keluar dari rahimku. Perhiasan itu milik saya. Dari ayah saya. Ada dokumen notarisnya. Aku ambil amplop coklat dari meja. Lempar ke arahnya. Lastari membukanya. Membaca cepat. Wajahnya berubah. Ini tidak sah. Bastiawan adalah suamimu. Semua aset adalah harta bersama. Pengacara itu maju selangkah. Bu Arindra, menurut hukum perkawinan, memang ada hak. Baca dokumen pranikah di halaman 3. Suaraku dingin. Semua harta bawaan masing-masing tetap milik pribadi. Termasuk warisan. Bastiawan yang minta perjanjian itu. Pengacara itu membaca. Diam. Menatap Lastari. Lastari merebut dokumen dari tangannya. Membaca lagi. Lebih lambat kali ini. Tangannya sedikit gemetar. Kamu tidak boleh membawa perhiasan itu keluar tanpa memberitahu keluarga. Saya tidak butuh izin keluarga untuk mengambil milik saya sendiri. Arindra, jangan keras kepala. Kamu tahu perhiasan itu berharga berapa? Ibu bisa laporkan ini sebagai pencurian. Pencurian. Terhadap barangku sendiri. Aku tersenyum. Bukan senyum tulus. Senyum yang terlalu lelah untuk marah. Laporkan saja, Bu. Saya tunggu polisinya. Lastari melangkah maju. Lebih dekat. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa keluarga Wibowo, kamu bukan apa-apa. Cuma anak pengusaha bangkrut yang beruntung bisa nikah sama Bastiawan. Dulu, kalimat itu akan membuatku menunduk. Meminta maaf. Berusaha lebih keras menyenangkan mereka. Sekarang, kalimat itu hanya menunjukkan dengan jelas apa yang sebenarnya sudah kutahu sejak lama. Kalau saya bukan apa-apa, kenapa ibu sampai datang sendiri ke hotel jam 6 pagi? Tanyaku pelan. Lastari terdiam. Kenapa Bastiawan telepon 47 kali semalam? Kenapa ibu bawa pengacara? Karena kamu mencuri. Karena perhiasan itu bernilai 2 miliar rupiah. Dan ibu tahu kalau kehilangan itu, keluarga Wibowo kehilangan jaminan untuk pinjaman bank yang jatuh tempo 3 bulan lagi. Wajah Lastari berubah pucat. Aku memang direktur keuangan perusahaan mereka selama 5 tahun. Aku tahu setiap hutang. Setiap aset yang dijadikan jaminan. Setiap lubang yang mereka tutup dengan pinjaman baru. Kamu tidak berhak menggunakan informasi perusahaan untuk... Untuk apa, Bu? Melindungi harta saya sendiri. Pengacara itu mencoba menjadi penengah. Bu Arindra, mungkin kita bisa mencapai kesepakatan. Anda kembalikan perhiasan. Keluarga Wibowo memberikan kompensasi. Tidak. Bu Arindra, tolong pertimbangkan. Saya sudah pertimbangkan. Jawabannya tidak. Lastari menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah. Bukan benci. Tapi takut. Arindra, kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Saya sangat mengerti. Bastiawan, dia selingkuh. Dengan pengacara properti kalian. Memberikan perhiasan yang sama dengan yang dia berikan ke saya. Saya sangat mengerti, Bu. Lastari menutup mulut. Cepat. Tapi tidak cukup cepat untuk menyembunyikan ekspresi yang lewat di wajahnya. Dia tahu. Lastari tahu tentang Renjani. Mungkin dari awal. Ibu tahu, bisikku.
Bukan pertanyaan. Arindra. Sejak kapan? Lastari tidak menjawab. Dia meraih tasnya. Kita selesai di sini. Tapi ingat, kamu akan menyesal. Mereka keluar. Pintu tertutup. Aku duduk di tepi kasur. Tidak gemetar. Tidak menangis. Hanya merasakan sesuatu di dalam dada yang seperti pecah dan membeku dalam waktu bersamaan. 7 tahun. 7 tahun aku menjadi istri yang baik. Menantu yang patuh. Direktur yang kompeten. Dan mereka hanya melihatku sebagai penjaga perhiasan. Aku ambil handphone. Cari nomor kontak lama. Tuan Wijaya. Kolektor perhiasan antik di Singapura yang pernah bekerja sama dengan ayahku. Dia angkat setelah dering ketiga. Arindra? Sudah lama sekali. Pak Wijaya, saya punya 3 set perhiasan untuk dijual. Sekarang. Hari ini juga kalau bisa. Dia diam sebentar. Perhiasan dari almarhum ayahmu? Ya. Arindra, kamu yakin? Ayahmu bilang perhiasan itu. Saya sangat yakin. Hening. Lalu, oke, kirim fotonya. Aku bisa transfer uang dalam 2 jam kalau harganya cocok. Aku foto setiap perhiasan. Kirim ke emailnya. Tunggu. 15 menit kemudian, dia telepon lagi. 2,5 miliar. Transfer hari ini. Deal. Arindra, apa kamu? Saya baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Aku tutup telepon. 2 jam kemudian, uang masuk ke rekening. Angka yang belum pernah kulihat seumur hidup. Aku tidak pegang uang itu lama. Tidak buka aplikasi belanja. Tidak booking liburan. Aku transfer semuanya. Setiap rupiah. Ke Yayasan Cahaya Harapan. Yayasan anak yatim yang dibangun ayahku sebelum dia meninggal. Transfer atas nama almarhum Bapak Wirawan Kusuma. Untuk beasiswa pendidikan. Tidak bisa ditarik. Tidak bisa dibatalkan. Selesai. Handphoneku berdering lagi. Bastiawan. Kali ini aku angkat. Ibu bilang kamu mau jual perhiasannya. Arindra, jangan gila. Kita bisa bicarakan. Sudah terjual. Hening panjang. Apa? Perhiasannya sudah terjual. Uangnya sudah ditransfer ke yayasan ayah. 2,5 miliar rupiah. Semuanya. Kamu apa? Suaranya meledak. Keras. Panik. Arindra, kamu sadar apa yang baru kamu lakukan? Kembalikan uangnya sekarang. Tidak bisa. Sudah masuk ke rekening yayasan. Untuk beasiswa. Tidak bisa ditarik secara hukum. Aku bisa mendengar napasnya memburu. Bera, kamu menghancurkan keluarga ini. Bukan saya yang menghancurkan, Bastiawan. Kalian yang memilih menghancurkan diri sendiri. Aku tutup telepon. Matikan handphone. Keluar kamar. Turun ke lobi. Check out. Resepsionis tersenyum. Terima kasih, Bu Arindra. Semoga harinya menyenangkan. Menyenangkan. Untuk pertama kali dalam 7 tahun, aku merasa ringan meskipun baru saja kehilangan perhiasan senilai miliaran rupiah. Karena aku baru menyadari, aku tidak pernah kehilangan apapun. Aku baru saja membebaskan diriku. Bastiawan masuk ke kantorku tanpa mengetuk. Renjani berjalan di belakangnya. Aku sedang menutup laptop saat mereka berdua berdiri di depan meja kerjaku. Renjani pakai dress krim longgar. Tangannya menyentuh perutnya. Gerakan halus yang seperti sudah jadi kebiasaan. Hamil. Arindra, kita perlu bicara. Bastiawan menutup pintu. Menguncinya. Aku menatap Renjani. Wajahnya sama seperti terakhir kali kulihat, 3 minggu lalu, saat dia datang ke rumah membawa dokumen kontrak pembelian tanah. Aku buatkan teh melati kesukaannya.
Kami tertawa membicarakan drama Korea yang sama-sama kami tonton. Dia tersenyum saat itu. Senyum yang hangat, tulus. Senyum yang sama yang dia pakai sekarang. "Hai, Kak Arin." Suaranya lembut. Seperti biasa. "Kak Arin." Dia selalu memanggilku begitu. Dari pertemuan pertama 4 tahun lalu. "Renjani." Aku tidak tersenyum balik. Bastiawan menarik 2 kursi. Mereka duduk. Seperti meeting klien biasa. "Arin, dengarkan dulu sebelum kamu marah," kata Bastiawan. Aku tidak menjawab. Hanya menunggu. Renjani hamil. 4 bulan. 4 bulan. Berarti dia sudah hamil sejak Oktober. Bulan di mana aku dan Bastiawan pergi ke Bali untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. "Kami tidak merencanakan ini," lanjut Bastiawan. "Tapi sekarang sudah terjadi. Dan bayinya laki-laki," potong Renjani. Suaranya masih lembut. Tanpa nada menang. "Kami sudah USG minggu lalu." Laki-laki. Pewaris yang tidak pernah bisa kuberikan. "Kak Arin, aku tahu ini berat buatmu." Renjani membungkuk sedikit. Gesture meminta maaf. Tapi keluarga Wibowo butuh pewaris. Bastiawan sudah menjelaskan tentang kondisimu. "Kondisiku. 2 keguguran. Rahim yang dokter bilang terlalu lemah. Tubuh yang mengkhianati setiap kali aku hampir menjadi ibu." "Jadi Bastiawan cerita semuanya ke kamu?" tanyaku pelan. Renjani mengangguk. "Dia bilang kamu sangat terpukul." Aku turut sedih. "Kak." Turut sedih. Wanita yang mengambil suamiku. Hamil anaknya. Turut sedih. "Sejak kapan?" tanyaku pada Bastiawan. "Arin, itu tidak penting." "Sejak kapan?" Bastiawan diam. Renjani yang menjawab. 2 tahun lalu. Setelah keguguran keduamu." Dia bicara seperti sedang melaporkan data. Faktual. Bastiawan sangat hancur waktu itu. Aku cuma mencoba menghibur. Lama-lama kamu tidur sama dia." Renjani tidak menyangkal. "Ya." Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah di matanya. "Aku ingat waktu itu," kataku. "Keguguran kedua. Aku di rumah sakit seminggu. Kamu yang datang bawa buah. Duduk di sampingku. Bilang semuanya akan baik-baik saja." Renjani mengangguk. "Aku memang khawatir, Kak. Sambil tidur sama suamiku." "Arin, jangan bikin ini lebih sulit." Bastiawan maju. "Lebih sulit untuk siapa?" "Untuk kamu." Aku berdiri. "Kamu datang ke kantor, bawa wanita yang kamu hamili, minta aku mengalah dengan dewasa, dan aku yang bikin ini sulit." "Kami tidak minta kamu mengalah," kata Renjani. Masih tenang. Terlalu tenang. "Kami cuma minta kamu memahami situasinya. Keluarga Wibowo butuh pewaris. Kamu tidak bisa memberikan itu. Aku bisa." Dia bilang itu seperti sedang presentasi bisnis. Masalah dan solusi. Jadi aku harus apa? Terima kenyataan ini? Tetap jadi istri sah yang gagal sementara kamu jadi ibu dari anak Bastiawan? "Kami akan mengurus semuanya dengan baik," kata Bastiawan. "Kamu tetap direktur keuangan. Tetap tinggal di rumah. Tidak ada yang berubah." "Tidak ada yang berubah." Suaraku naik. "Pertama kalinya. Kamu punya anak dengan wanita lain dan tidak ada yang berubah." "Arindra, ibu sudah setuju dengan Lastari tahu." Bastiawan tidak menjawab. Tapi Renjani tersenyum tipis. "Ibu yang menyarankan ini, Kak." Dia bilang keluarga Wibowo butuh cucu. Dari siapapun. Dari siapapun. Asal bukan dariku. Aku mundur selangkah. Punggungku menyentuh dinding. Kamu semua sudah merencanakan ini." "Bukan rencana.
Arin, ini solusi terbaik untuk... Untuk siapa? Untuk keluarga Wibowo? Untuk bisnis? Untuk pewaris yang akan jaga nama keluarga? Aku menatap Bastiawan. Untuk semua orang kecuali aku. Renjani berdiri. Mendekat. Kak Arin, aku tahu ini tidak adil. Tapi kadang hidup memang tidak adil. Kamu wanita pintar. Kamu pasti bisa terima kenyataan ini. Dia menyentuh tanganku. Sentuhan yang dulu menghibur. Sekarang seperti racun. Aku tarik tanganku. Jangan sentuh aku. Kak. Keluar dari kantorku. Bastiawan berdiri. Arin, kita belum selesai. Keluar. Suaraku menggema. Keras. Putus asa. Mereka diam. Renjani menatap Bastiawan. Bastiawan menatapku. Kamu akan menyesali ini, katanya pelan. Aku sudah menyesali 7 tahun terakhir. 1 lagi tidak masalah. Mereka keluar. Pintu tertutup. Aku ambruk di kursi. Tidak menangis. Air mata sudah habis entah sejak kapan. Aku buka laptop. Ketik surat. Cepat. Sebelum keberanian hilang. Kepada YTH. Direksi PT Wibowo Sukses Makmur. Dengan ini saya, Arindra Kusuma, mengundurkan diri sebagai Direktur Keuangan efektif hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak ada alasan panjang. Tidak ada penjelasan. Aku tanda tangan. Print. Masukkan ke amplop. Keluar dari ruangan. Serahkan amplop ke sekretaris direksi. Tolong sampaikan ke Pak Hartawan. Sekretaris itu menatapku bingung. Bu Arindra, ada apa? Saya resign. Efektif hari ini. Aku kembali ke ruangan. Ambil tas. Laptop pribadi. Foto ayah di meja kerja. Tanaman kecil di sudut ruangan. 5 tahun aku di perusahaan ini. 5 tahun membangun sistem keuangan mereka dari berantakan jadi rapi. 5 tahun membuat mereka untung ratusan juta. Dan mereka pikir aku akan tetap bertahan sambil melihat Renjani jadi ibu dari anak yang seharusnya jadi anakku. Aku keluar dari gedung kantor pukul 2 siang. Matahari terik. Jakarta macet seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak merasa terburu-buru pulang. Tidak ada yang menunggu di rumah. Tidak ada makan malam yang harus disiapkan. Tidak ada Lastari yang akan mengomel kalau aku terlambat. Aku naik taksi ke apartemen Menteng Residence. Apartemen yang kubeli 2 tahun lalu pakai gaji sendiri. Apartemen yang tidak ada seorang pun dari keluarga Wibowo yang tahu. Apartemen 1 kamar yang jadi tempat pelarian saat aku tidak tahan di rumah besar yang dingin itu. Aku buka pintu apartemen. Sunyi. Bersih. Sederhana. Taruh tas di sofa. Buka sepatu. Rebahan. Handphone berdering. Bastiawan. Lalu Lastari. Lalu nomor kantor. Aku matikan handphone. Tutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan yang menyiksa, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Email masuk pukul 10 malam. Dari investigator pribadi yang kupekerjakan seminggu lalu. Subjek. Laporan final. Urgent. Aku buka file PDF. Halaman pertama cuma 1 kalimat. Bu Arindra, sebaiknya ibu duduk dulu sebelum membaca ini. Jantungku berdegup lebih keras. Halaman kedua. Foto Sumi, asisten rumah tanggaku, keluar dari kafe bertemu Renjani. Tanggal foto, September 2023. 2 minggu sebelum keguguran keduaku. Halaman ketiga. Rekening Bank Sumi. Transfer 15 juta rupiah dari rekening atas nama Renjani Kusuma. Tanggal yang sama. Keterangan investigator, transfer dengan memo, biaya sekolah Dimas. Dimas. Anak Sumi yang SMA. Aku scroll lebih cepat. Tanganku mulai gemetar. Halaman keempat. Rekaman percakapan.
Transkrip wawancara investigator dengan Sumi. Ibu Renjani bilang itu cuma obat pelancar haid biasa. Kata beliau, Ibu Arindra sering telat haid dan perlu dibantu. Saya tidak tahu itu akan. Berapa kali Anda campurkan ke jamu Ibu Arindra? 4 kali. Setiap pagi selama seminggu terakhir sebelum Ibu dibawa ke rumah sakit. Halaman kelima. Foto kemasan obat. Nama obat yang kucari di Google dengan tangan gemetar. Misoprostol. Obat penggugur kandungan. Bukan pelancar haid. Penggugur kandungan. Aku baca lagi. Berulang. Berharap aku salah baca. Tapi kata-katanya tidak berubah. Halaman ke-6. Percakapan WhatsApp antara Renjani dan nomor yang tersimpan sebagai LW. LW Lastari Wibowo. Sudah dikasih? Pastikan dosisnya cukup. Sudah, Bu. Sumi sangat kooperatif. Dia butuh uang untuk sekolah anaknya. Bagus. Arindra tidak boleh punya anak. Darahnya tidak cocok untuk keluarga Wibowo. Nanti cucuku akan cacat seperti ayahnya yang mabuk-mabukan dulu. Ayahku yang meninggal karena sirosis. Lastari selalu membencinya meski dia tidak pernah bilang langsung. Tenang, Bu. Setelah ini, Bastiawan akan mengerti siapa yang lebih pantas. Kamu memang pintar, Nak. Makanya aku pilih kamu dari dulu. Dari dulu. Mereka merencanakan ini dari awal. Aku scroll ke halaman terakhir. Video. Durasi 3 menit. Aku tekan play. Sumi duduk di ruangan investigator. Wajahnya pucat. Mata sembab. Maafkan saya, Bu Arindra. Saya tidak tahu itu akan. Saya pikir cuma obat biasa. Suaranya pecah. Ibu Renjani bilang ibu sering sakit karena hormon tidak seimbang. Dia bilang ini akan membantu ibu supaya lebih sehat. Investigator bertanya, kenapa Anda tidak tanya dokter dulu? Ibu Renjani bilang ini rahasia. Kalau saya cerita ke siapapun, dia akan batalkan bantuan untuk Dimas. Dimas butuh biaya sekolah. Saya single parent. Pak, saya tidak punya pilihan. Apa Nyonya Lastari tahu soal ini? Sumi mengangguk. Nyonya yang suruh Ibu Renjani hubungi saya. Nyonya bilang kalau saya bantu, saya akan dikasih bonus gaji. Tapi setelah Ibu Arindra keguguran, mereka tidak pernah kasih bonus itu. Video berhenti. Aku taruh laptop. Berdiri. Jalan ke kamar mandi. Muntah. Tidak banyak keluar. Perutku kosong sejak tadi siang. Aku duduk di lantai kamar mandi. Dingin keramiknya merembes ke kulit. 3 tahun. 3 tahun aku menyalahkan tubuhku. Menyalahkan diriku sendiri. Pikir aku yang lemah. Aku yang tidak pantas jadi ibu. Ternyata mereka yang membunuh anakku. Renjani, Lastari, Sumi. Mereka bertiga. Aku bangun. Cuci muka. Lihat pantulan di cermin. Wajahku pucat. Mata merah. Tapi tidak ada air mata. Air mata sudah tidak berguna. Aku kembali ke ruang tamu. Buka laptop lagi. Baca seluruh laporan dari awal. Perlahan. Teliti. Investigator menulis di halaman terakhir. Semua bukti ini cukup untuk laporan polisi. Pasal 346 KUHP. Pembunuhan janin dengan sengaja. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara untuk pelaku, dan 7 tahun untuk yang menyuruh. Aku screenshot setiap halaman. Save ke 3 folder berbeda. Cloud, laptop, dan flash disk. Lalu aku cari nomor pengacara. Bukan pengacara keluarga Wibowo. Pengacara independen yang pernah menangani kasus ayahku dulu. Kirim email pukul 11 malam. Pak Dharma, saya Arindra. Anak Pak Wirawan Kusuma. Saya butuh bantuan untuk kasus pidana. Urgent. Apakah besok bisa bertemu? Balasan masuk 5 menit kemudian. Arindra. Tentu.
Jam 9 pagi di kantor saya. Bawa semua bukti yang kamu punya. Aku balas. Terima kasih. Tutup laptop. Handphone bergetar. Bastiawan. Lagi. Aku angkat kali ini. Arindra, kita harus bicara tentang resign MU. Ibu marah besar. Kamu tidak bisa. Aku tahu. Potongku. Tahu apa? Tentang Sumi. Tentang obat. Tentang keguguranku yang kedua. Hening total. Lama. Arin, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan bohong lagi, Bastiawan. Aku punya buktinya. Semua. Rekaman. Transfer. Percakapan WhatsApp antara Renjani dan ibumu. Napasnya terdengar berat. Panik. Arin, dengar, itu bukan. Maksudnya bukan seperti. Bukan seperti apa? Bukan seperti mereka sengaja membunuh anakku? Anakmu. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu Renjani akan. Tapi ibumu tahu. Dan kamu membiarkan dia mengontrol segalanya. Seperti biasa. Arindra, kumohon. Jangan laporkan ini. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Suaraku keluar dingin. Terlalu dingin. Keluarga tidak membunuh bayi. Keluarga tidak meracuni istri mereka sendiri. Arin. Aku tutup telepon. 5 menit kemudian, telepon berdering lagi. Lastari. Aku angkat. Arindra. Saya dengar kamu mengancam akan laporkan kami. Suaranya keras. Ma, kamu pikir kamu bisa apa? Kamu tidak punya bukti. Aku punya rekaman percakapan WhatsApp kamu dengan Renjani. Transfer bank ke Sumi. Rekaman video pengakuan Sumi. Hasil lab darahku saat keguguran yang menunjukkan kandungan misoprostol. Dan investigator yang siap jadi saksi ahli. Lastari tidak menjawab. Aku lanjutkan. Aku juga punya pengacara yang besok akan ajukan laporan ke polisi atas nama pembunuhan janin dengan sengaja. Pasal 346 KUHP. Ancaman hukuman 7 tahun untuk kamu. 4 tahun untuk Renjani. Kamu tidak akan berani. Coba saja. Aku tutup telepon. Blok nomor Lastari. Blok nomor Bastiawan. Duduk di sofa. Menatap laptop yang masih menyala. Foto Sumi di layar. Wajahnya ketakutan. Penuh penyesalan. Dia bukan musuh terbesarku. Dia cuma alat. Musuh sebenarnya adalah wanita yang tersenyum padaku sambil meracuniku. Dan ibu mertua yang lebih memilih melihatku kehilangan anak daripada punya cucu dari darah yang salah. Aku buka notes di handphone. Ketik checklist. Bertemu pengacara. Jam 9 pagi ajukan laporan polisi. Jam 11 kumpulkan semua bukti finansial perusahaan Wibowo. Hari ini juga siapkan tuntutan perdata untuk ganti rugi psikologis. Aku tambahkan 1 poin terakhir. Jangan biarkan mereka tidur nyenyak lagi. Save notes. Matikan laptop. Aku tidak tidur malam itu. Tapi bukan karena sedih. Aku sedang merencanakan keadilan yang telah lama tertunda. Undangan datang lewat kurir. Kartu emas dengan tulisan kaligrafi mewah. Acara lamaran Bastiawan Wibowo, Renjani Kusuma. Aku buka kartu itu di apartemen. Tanggal, Sabtu ini. Lokasi, rumah keluarga Wibowo. Rumah yang dulu jadi rumahku juga. Tidak ada surat pribadi. Tidak ada penjelasan. Hanya undangan formal seperti aku tamu biasa. Handphone berdering. Nomor tidak dikenal. Arindra, ini Tante Mawar. Saudara sepupu Lastari. Kamu dapat undangan. Ya. Kamu akan datang. Kenapa tidak? Hening sebentar. Arindra, kamu tidak perlu memaksakan diri. Semua orang tahu ini berat untukmu. Aku baik-baik saja. Tante, terima kasih sudah menelepon.
Aku tutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Sabtu pagi, aku pakai dress hijau zamrud. Sederhana. Elegan. Rambut disanggul rapi. Make up natural. Aku lihat pantulanku di cermin. Tidak terlihat seperti wanita yang baru kehilangan segalanya. Terlihat seperti wanita yang sedang menunggu sesuatu. Taksi berhenti di depan rumah besar keluarga Wibowo pukul 11 siang. Halaman penuh mobil mewah. Tenda putih besar dipasang di taman belakang. Bunga mawar putih dan pink di mana-mana. Aku masuk lewat pintu depan. Pelayan yang biasa menyapaku dengan hangat sekarang cuma menunduk. Ruang tamu penuh tamu. Relasi bisnis. Kerabat jauh. Teman-teman Lastari dari arisan. Suara obrolan berhenti saat aku masuk. Semua mata menoleh. Aku tersenyum. Melambai pelan ke beberapa wajah yang kukenal. Arindra. Tante Mawar mendekat. Wajahnya khawatir. Kamu benar-benar datang. Tentu. Ini acara penting untuk keluarga. Dia menatapku seperti mencari tanda-tanda kehancuran. Tidak menemukan apa-apa. Kamu baik-baik saja. Sangat baik. Bastiawan di mana? Tante Mawar menunjuk ke taman belakang. Aku jalan ke sana. Tamu-tamu membuka jalan sambil berbisik. Dia datang. Kok bisa senekat itu? Kasihan. Pasti mau cari muka ke Lastari. Atau sudah gila. Bisikan itu mengikutiku sampai ke taman. Bastiawan berdiri di dekat pelaminan. Jas abu-abu. Renjani di sampingnya pakai kebaya pink. Perutnya sudah membesar. 5 bulan sekarang. Lastari duduk di kursi kehormatan. Pakai kain batik sutra mahal. Senyumnya lebar saat menyambut tamu. Aku berjalan langsung ke mereka. Langkah tenang. Bastiawan melihatku. Wajahnya pucat seketika. Arindra, kamu. Selamat. Aku ulurkan tangan. Bastiawan tidak mengambilnya. Dia melirik Lastari. Panik. Renjani yang mengambil tanganku. Terima kasih, Kak Arin. Aku senang kamu bisa datang. Senyumnya sama. Hang. Tulus. Seperti tidak pernah meracuniku. Tentu. Ini acara besar. Aku tidak mau ketinggalan. Aku lepas tangannya. Berbalik ke Lastari. Selamat, Bu. Akhirnya dapat calon cucu yang diinginkan. Lastari berdiri. Senyumnya mengeras. Arindra, aku senang kamu bisa bersikap dewasa. Saya cuma ingin yang terbaik untuk keluarga. Mata Lastari menyipit. Mencari jebakan dalam kata-kataku. Tidak menemukan apa-apa. Bagus. Kamu memang wanita pintar. Dia tepuk bahuku. Ayo, sapa tamu-tamu yang lain. Tunjukkan kalau kamu tidak menyimpan dendam. Aku mengikuti Lastari berkeliling. Menyapa setiap tamu. Tersenyum. Berbasa-basi. Arindra, kamu kuat sekali bisa datang, kata Bu Ratna, teman arisan Lastari. Hidup harus terus berjalan, Bu. Tapi tetap saja, ini pasti berat. Tidak juga. Saya sudah ikhlas. Kata, ikhlas, itu menyebar cepat. Dari satu tamu ke tamu lain. Dia bilang sudah ikhlas. Ikhlas atau pasrah? Kayaknya pasrah deh. Lihat matanya. Kosong. Kasihan juga. Tapi mau gimana? Dia gak bisa kasih anak. Aku dengar semua bisikan itu sambil tersenyum. Minum jus jeruk. Makan kue kering. Bastiawan mendekatiku saat aku berdiri sendiri di sudut taman. Arin, kenapa kamu datang? Bisiknya. Kamu yang ngundang. Kamu tahu maksud aku. Kenapa kamu bersikap seperti tidak terjadi apa-apa? Memangnya harus terjadi apa? Dia menatapku intens. Laporan polisi. Kamu bilang akan. Oh itu. Aku senyum.
Aku masih pertimbangkan. Jangan main-main, Arindra. Aku tidak main-main. Aku sangat serius. Aku teguk jus jeruk. Tapi hari ini bukan hari untuk bahas itu. Hari ini hari bahagia kalian, kan? Bastiawan membuka mulut mau bicara tapi Renjani datang. Merangkul lengannya. Mas, fotonya mau mulai. Kak Arin, ikut foto keluarga yuk. Tidak usah. Aku bukan keluarga lagi. Kak, jangan gitu. Renjani. Aku menatapnya langsung. Aku bukan keluarga. Kamu yang jadi keluarga sekarang. Nikmati posisi itu. Renjani tersenyum tipis. Menang. Terima kasih, Kak. Kamu memang baik. Mereka pergi ke pelaminan. Fotografer mengatur posisi. Bastiawan, Renjani, Lastari, dan keluarga besar Wibowo berkumpul. Aku berdiri di belakang, di antara tamu-tamu yang menatapku dengan tatapan kasihan campur jijik. Lihat dia. Masih bertahan di sini. Harga diri apa yang tersisa? Mungkin masih berharap Bastiawan balik. Impossible. Renjani hamil anak laki-laki. Game over. Tawa mereka pelan. Terkekeh. Puas. Aku tidak berbalik. Tidak membantah. Biarkan mereka pikir aku sudah kalah total. Acara lamaran selesai pukul 4 sore. Tamu-tamu pulang satu persatu. Aku yang terakhir keluar. Lastari menyusulku di pintu. Arindra, tunggu. Aku berhenti. Aku senang kamu bisa bersikap baik hari ini. Tunjukkan kalau kamu masih punya kelas. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Dan soal ancaman kamu tempo hari, aku harap itu cuma omongan emosi. Kita lihat saja. Lastari menatapku tajam. Arindra. Selamat untuk acara hari ini, Bu. Semua berjalan sempurna. Aku masuk ke taksi. Tutup pintu. Taksi melaju meninggalkan rumah besar itu. Aku lihat dari kaca spion. Lastari masih berdiri di pintu, menatap taksi dengan wajah tidak tenang. Senin pagi, jam 8, aku masuk ke kantor polisi. Pak Dharma, pengacaraku, sudah menunggu di lobi. Siap? Tanyanya. Sangat. Kami naik ke lantai 3. Ruang unit perlindungan perempuan dan anak. Petugas menyambut kami. Silakan duduk. Bu. Mau laporkan apa? Aku taruh map tebal di meja. Pembunuhan janin dengan sengaja. Pasal 346 KUHP. Petugas itu membuka map. Membaca halaman pertama. Wajahnya berubah serius. Ini kasus berat, Bu. Saya tahu. Anda yakin dengan semua bukti ini? Sangat yakin. Saya punya rekaman pengakuan pelaku, bukti transfer, hasil lab, dan saksi ahli. Petugas itu memanggil atasannya. Mereka berdiskusi 10 menit. Akhirnya atasannya mengangguk. Kami terima laporan ini. Proses akan dimulai hari ini juga. Pak Dharma menyerahkan dokumen tambahan. Ini daftar terlapor. Renjani Kusuma sebagai pelaku utama, Lastari Wibowo sebagai penyuruh, dan Sumi Handayani sebagai pelaksana. Petugas mencatat semua nama. Kami akan proses secepatnya. Bu Arindra akan dipanggil untuk BAP minggu depan. Aku mengangguk. Terima kasih. Keluar dari kantor polisi, matahari sudah tinggi. Jakarta panas seperti biasa. Pak Dharma menatapku. Kamu yakin dengan ini, Arindra? Ini akan jadi perang panjang. Saya sudah lelah kalah, Pak. Dia tersenyum tipis. Mereka tidak akan tahu apa yang akan menimpa mereka. Handphoneku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Laporan polisi sudah diterima. Renjani dan Lastari akan dipanggil besok untuk pemeriksaan awal. Aku tersenyum.
Biarkan mereka tidur nyenyak malam ini. Besok, mimpi buruk baru saja dimulai. Bastiawan menelepon pukul 2 dini hari. Suaranya panik. Putus asa. Arindra, tolong. Aku mohon. Aku duduk di kasur. Menyalakan lampu. Ada apa? Perusahaan diselidiki Ditjen Pajak. Mereka bilang ada laporan penggelapan pajak senilai 20 miliar. Investor asing menarik semua dana. Bank bekukan semua rekening. Aku diam. Membiarkan kepanikannya mengisi keheningan. Arindra, kamu dengar? Dengar. Ini pasti kamu. Kamu yang kirim dokumen itu kan? Dokumen apa? Jangan pura-pura bodoh. Email anonim ke Ditjen Pajak dengan lampiran file rahasia transaksi perusahaan. File yang cuma direktur keuangan yang punya akses. Aku tersenyum dalam gelap. Aku sudah resign. Bukan direktur keuangan lagi. Tapi kamu yang. Buktikan. Bastiawan terdengar seperti mau menangis. Arindra, kumohon. Tarik laporan itu. Kembalikan dokumennya. Aku janji akan. Janji apa? Cerai dari Renjani? Terlambat. Dia sudah ditahan polisi kemarin sore. Hening. Panjang. Apa? Suaranya parau. Renjani ditahan atas tuduhan pembunuhan janin. Besok giliran ibumu dipanggil. Atau mungkin hari ini, karena sekarang sudah lewat tengah malam. Kamu gila. Renjani hamil. Dia gak bisa. Dia tetap ditahan. Hanya dipindahkan ke tahanan khusus ibu hamil. Hukum tidak peduli dia hamil atau tidak saat meracuniku. Suara keras terdengar dari seberang telepon. Bastiawan memukul sesuatu. Arindra, kau sudah menghancurkan semuanya. Aku baru mulai. Ibu kena stroke. Stroke ringan karena shock dengar Renjani ditahan. Dia sekarang di rumah sakit. Kau puas? Stroke. Lastari yang selalu kuat. Selalu berkuasa. Sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Seharusnya aku merasa bersalah. Tapi yang kurasakan hanya kekosongan. Belum. Jawabku pelan. Belum. Kau mau apa lagi? Perusahaan hancur. Renjani ditahan. Ibu sakit. Apalagi yang kau inginkan? Keadilan. Bastiawan tertawa. Tawa yang terdengar seperti isak. Keadilan? Ini bukan keadilan. Ini balas dendam. Kalau balas dendam, aku akan lakukan jauh lebih buruk. Aku dengar dia bernapas berat. Mencoba menenangkan diri. Arin, dengar. Aku tahu aku salah. Kami semua salah. Tapi ini sudah terlalu jauh. Perusahaan ini bukan cuma milik keluarga Wibowo. Ada ratusan karyawan yang hidupnya bergantung. Ratusan karyawan yang gajinya sering telat karena uang perusahaan dipakai untuk beli rumah mewah buat Renjani, atau untuk bayar pengacara mahal supaya manipulasi dokumen properti jadi legal. Hening lagi. Kamu tahu semua, bisiknya. Aku direktur keuangan selama 5 tahun. Kamu pikir aku buta? Kenapa? Kenapa kamu diam selama ini kalau kamu tahu? Karena aku masih percaya kamu. Percaya keluarga ini. Suaraku keluar lebih tajam. Ternyata aku salah. Bastiawan terdiam lama. Ketika bicara lagi, suaranya berubah. Lebih lembut. Memanipulasi. Arin, aku tahu kamu sakit hati. Aku mengerti. Tapi kita bisa mulai lagi. Aku akan cerai dari Renjani. Aku akan usir ibu dari perusahaan. Kita mulai dari awal. Kamu dan aku. Bohong. Aku serius. Kamu tidak akan cerai dari wanita yang hamil anakmu. Kamu tidak akan usir ibumu yang sekarang terbaring lemah.
Kamu cuma butuh aku untuk menarik laporan dan mengembalikan dokumen supaya perusahaan selamat. Aku dengar dia menarik napas panjang. Strategi manipulasi gagal. Oke, kamu benar. Suaranya berubah dingin. Tapi ingat, Arindra, kalau perusahaan ini bangkrut, ratusan keluarga akan kehilangan pekerjaan. Mereka tidak salah apa-apa. Apa kamu mau tanggung dosa itu? Mereka akan dapat pesangon sesuai hukum. Aku sudah pastikan itu dalam laporan ke Ditjen Pajak. Jadi jangan coba-coba pakai mereka untuk membuatku merasa bersalah. Bastiawan kehilangan semua senjatanya. Suaranya bergetar. Arindra, kumohon. Kamu bilang aku tak berguna. Aku potong. Kamu bilang aku hanya beban keluarga. Kamu bilang Renjani lebih pantas jadi istri karena dia bisa kasih kamu anak. Aku tidak. Sekarang buktikan kalian bisa bertahan tanpa aku. Aku tutup telepon. Handphone berdering lagi. Aku matikan. Pagi harinya, berita menyebar cepat. Grup WhatsApp keluarga besar Wibowo meledak. Aku masih ada di grup itu. Belum sempat dikeluarkan. Ada yang tahu kenapa kantor disegel Ditjen Pajak? Katanya penggelapan pajak. Investor Korea batalkan kontrak. Ban bekukan rekening perusahaan. Lastari stroke. Sekarang di RS Medistra. Renjani ditahan polisi. Kasus pembunuhan janin. Siapa yang laporkan? Pesan terakhir dari Tante Mawar. Ini semua ulah Arindra. 10 menit kemudian, aku dikeluarkan dari grup. Tapi screenshot-nya sudah kusimpan. Untuk dokumentasi. Pak Dharma menelepon pukul 9 pagi. Arindra, Ditjen Pajak konfirmasi mereka terima dokumen. Investigasi formal dimulai hari ini. Bank tidak akan buka rekening sampai investigasi selesai. Berapa lama investigasi biasanya? Kasus sebesar ini? Minimal 6 bulan. Maksimal 2 tahun. Perusahaan akan bertahan selama itu tanpa akses rekening? Tidak mungkin. Aku tersenyum. Bagus. Arindra, kamu sadar ini akan jadi berita besar? Media akan kejar kamu untuk wawancara. Biar saja. Aku tidak akan bicara apa-apa. Keluarga Wibowo akan coba semua cara untuk hentikan kamu. Mereka sudah coba. Gagal semua. Pak Dharma tertawa pelan. Aku kenal ayahmu. Dia akan bangga dengan apa yang kamu lakukan. Tangisan hampir keluar. Tapi kutahan. Terima kasih, Pak. Siang hari, berita keluar di media online. PT Wibowo Sukses Makmur diselidiki atas dugaan penggelapan pajak 20 miliar rupiah. Istri pengusaha Bastiawan Wibowo ditahan atas kasus pembunuhan janin. Investor asing tarik dana. Saham PT WSM anjlok 47%. Komentar netizen membanjiri setiap artikel. Istrinya ditahan? Yang mana? Katanya dia punya 2. Kayaknya yang ditahan selingkuhannya deh. Istri sahnya yang lapor. Sarfagi. Istri sah feedback. Karma is real guys. Aku baca semua komentar sambil minum kopi di apartemen. Tidak merasa bangga. Tidak merasa senang. Hanya merasa bebas. Sore harinya, ada yang ketuk pintu apartemen. Keras. Berulang. Aku buka pintu sedikit. Memakai rantai pengaman. Bastiawan berdiri di sana. Mata merah. Baju kusut. Seperti tidak tidur berhari-hari. Arindra, buka pintunya. Tidak. Aku mohon. Buka pintunya. Kita bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Arindra. Dia pukul pintu. Keras. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Apa kamu puas? Renjani ditahan. Ibu stroke. Perusahaan bangkrut.
Ratusan orang akan kehilangan kerja. Apa kau puas? Aku menatapnya melalui celah pintu. Kamu ingat apa yang kamu bilang saat keguguran keduaku? Bastiawan berhenti berteriak. Kamu bilang, kenapa kamu tidak bisa jadi istri yang berguna? Suaraku tenang. Terlalu tenang. Sekarang aku sudah buktikan seberapa berguna aku. Arindra. Pulang. Bastiawan. Jaga ibumu yang stroke. Jaga Renjani yang ditahan. Jaga perusahaan yang bangkrut. Buktikan kamu bisa jadi kepala keluarga tanpa aku membereskan semua kekacauan kalian. Aku tutup pintu. Kunci. Pasang grendel. Bastiawan menggedor lagi. Arindra. Buka pintunya. Aku jalan ke kamar. Pakai earphone. Putar musik. Biarkan dia menggedor sampai lelah. 2 jam kemudian, gendoran berhenti. Aku intip dari jendela. Bastiawan sudah pergi. Handphone bergetar. Pesan dari Pak Dharma. Lastari dipanggil untuk BAP besok jam 10 pagi. Dokter bilang kondisinya cukup stabil untuk pemeriksaan. Aku balas. Terima kasih infonya. Malam itu, aku tidur dengan jendela terbuka. Angin Jakarta masuk, membawa suara kota yang tidak pernah tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut masa depan. Karena masa depan sekarang ada di tanganku sendiri. 6 bulan kemudian, aku duduk di barisan belakang ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Renjani masuk dengan borgol. Perutnya sudah rata. Bayinya lahir 3 bulan lalu. Aku dengar dari berita. Tapi Renjani tidak pernah sempat memeluknya karena langsung dikembalikan ke tahanan setelah melahirkan. Bastiawan duduk di kursi paling depan. Badannya kurus. Jas yang dulu pas sekarang longgar. Matanya cekung. Seperti tidak tidur berbulan-bulan. Hakim membacakan putusan. Ruangan hening total. Terdakwa Renjani Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan janin dengan sengaja sebagaimana diatur dalam pasal 346 KUHP. Renjani menunduk. Tangannya gemetar. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Bastiawan menutup wajah dengan tangan. Bahunya bergetar. Pengacara Renjani membisikkan sesuatu padanya. Renjani menggeleng pelan. Tidak ada banding. Dia terima vonis itu. Petugas membawanya keluar. Renjani melirik ke arah Bastiawan sekali. Tatapan kosong. Tanpa harap. Bastiawan tidak menatap balik. Sidang selesai. Orang-orang mulai keluar. Aku berdiri, merapikan tas. Bastiawan menoleh. Matanya bertemu mataku. Dia berdiri cepat. Jalan mendekat. Arindra, tunggu. Aku tidak berhenti. Terus berjalan ke pintu keluar. Arindra, kumohon, sebentar saja. Dia menyentuh lenganku. Aku berhenti. Berbalik. Wajahnya jauh lebih tua dari 6 bulan lalu. Kerutan di dahi. Rambut mulai memutih di pelipis. Apa? Tanyaku datar. Aku cuma mau bilang. Suaranya serak. Aku minta maaf. Maaf. Setelah 6 bulan. Setelah semuanya hancur. Oke. Dia menatapku bingung. Hanya itu. Kamu mau aku bilang apa? Entahlah. Aku cuma. Dia menarik napas gemetar. Perusahaan bangkrut. Rumah disita bank. Ibu lumpuh sebelah. Tinggal di rumah Om Hendra di Bekasi. Renjani di penjara. Anakku diasuh saudara Renjani. Aku bahkan tidak boleh ketemu dia karena keluarganya benci aku. Dia menunggu reaksiku. Tidak ada. Arindra, semua yang kamu lakukan, itu berhasil. Kamu menghancurkan semuanya. Kamu menang. Apa kamu puas? Tidak. Jawaban itu membuatnya terdiam. Aku tidak puas, ulangku. Tapi aku juga tidak sedih. Aku cuma lelah.
Lelah. Lelah membenci. Lelah marah. Lelah ingat semua yang kalian lakukan. Aku tatap matanya langsung. Jadi aku berhenti. Berhenti apa? Berhenti peduli. Bastiawan menatapku seperti baru pertama kali melihatku. Kamu berubah. Atau mungkin kamu baru lihat siapa aku sebenarnya. Keheningan mengisi jarak di antara kami. Dulu jarak ini penuh dengan 7 tahun sejarah. Sekarang cuma ada kekosongan. Aku dengar kamu pindah ke Surabaya, katanya pelan. Iya. Buka usaha konsultan keuangan. Iya. Sendirian. Sendirian. Dia mengangguk perlahan. Bagus. Itu bagus untukmu. Aku tidak menjawab. Arindra, aku tahu aku tidak berhak minta apa-apa. Tapi, aku harap suatu hari kamu bisa memaafkan. Aku potong. Mungkin suatu hari. Tapi bukan hari ini. Bastiawan menunduk. Aku mengerti. Dan Bastiawan. Dia mendongak. Berharap. Jangan hubungi aku lagi. Untuk apapun. Harapan di matanya padam. Baik. Aku berbalik. Jalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari sore menyilaukan. Jakarta macet seperti biasa. Suara klakson memenuhi udara. Tapi semua itu terasa jauh. Seperti bukan masalahku lagi. Aku naik taksi online. Ke Bandara Soekarno-Hatta. Pengemudi mengangguk. Mobil melaju. Aku buka handphone. Ada pesan dari Mbak Dian, partner bisnisku di Surabaya. Kak Arin, klien baru konfirmasi mau pakai jasa kita. Kontrak 50 juta untuk 6 bulan. Kapan balik? Aku ketik balasan. Besok sore. Siapkan proposal detailnya. Kim. 6 bulan lalu, aku menggunakan uang dari penjualan perhiasan untuk modal awal. 2,5 miliar. Semuanya sudah masuk yayasan ayah. Tapi investigator, pengacara, dan semua keperluan legal diambil dari tabungan pribadiku. Sisanya kupakai untuk sewa kantor kecil di Surabaya. Beli komputer. Hiring 1 orang asisten. Mulai dari nol. Tidak ada nama keluarga Wibowo untuk membuka pintu. Tidak ada koneksi ibu mertua untuk dapat klien. Tidak ada Bastiawan untuk backup kalau ada masalah. Hanya aku. Keahlian yang kupelajari bertahun-tahun. Dan reputasi yang kubangun sendiri. Bulan pertama, tidak ada klien. Bulan kedua, 1 klien kecil. Bulan ketiga, 3 klien. Bulan keempat, 7 klien. Sekarang, bulan ke-6, 23 klien aktif. Omset 800 juta. Masih jauh dari perusahaan Wibowo yang dulu. Tapi ini milikku. Sepenuhnya milikku. Taksi berhenti di terminal keberangkatan. Aku bayar. Turun. Check-in untuk penerbangan jam 7 malam. Masih ada 2 jam. Aku duduk di kafe bandara. Pesan kopi hitam. Buka laptop. Email baru dari calon klien di Malang. Kami tertarik dengan proposal Anda. Bisakah kita meeting minggu depan? Aku balas. Tentu. Saya akan atur jadwalnya. Kim. Tutup laptop. Lihat pantulanku di kaca jendela kafe. Wajah yang sama tapi berbeda. Tidak ada lagi bayangan orang yang menunduk. Tidak ada lagi wanita yang meminta izin untuk ada. Hanya aku. Arindra. Bukan istri Bastiawan. Bukan menantu Lastari. Bukan direktur keuangan PT Wibowo. Hanya Arindra Kusuma. Pendiri AK Consulting. Wanita yang membangun hidupnya sendiri dari reruntuhan masa lalu. Pengumuman boarding terdengar. Penerbangan SJ742 tujuan Surabaya akan segera boarding. Aku ambil tas. Jalan ke gate. Pesawat lepas landas pukul 7 tepat. Jakarta mengecil di bawah.
Kota besar yang dulu jadi penjara sekarang cuma titik-titik cahaya di kegelapan. Kursi sebelahku kosong. Aku sandarkan kepala. Tutup mata. Tidak ada dendam yang tersisa. Tidak ada kepuasan atas kehancuran mereka. Tidak ada perasaan menang atau kalah. Hanya kekosongan yang ringan. Seperti setelah membersihkan rumah dari barang-barang lama yang tidak lagi berguna. Pesawat mendarat di Surabaya pukul 8 malam. Udara lebih sejuk dari Jakarta. Langit lebih jernih. Aku naik taksi ke apartemen kecilku di daerah Gubeng. 1 kamar. Sederhana. Bersih. Nyaman. Buka pintu. Taruh tas. Lepas sepatu. Dapur kecil sudah kuisi bahan makanan kemarin sebelum berangkat. Kulkas masih ada telur dan sayur. Aku masak mie instan. Tambah telur dan sawi. Makan di meja kecil sambil buka laptop. Kerja sampai tengah malam. Revisi proposal untuk klien baru. Cek cash flow bulan ini. Planning untuk bulan depan. Pukul 1 dini hari. Aku tutup laptop. Sikat gigi. Ganti baju. Rebahan di kasur. Tidak ada suara Bastiawan pulang larut. Tidak ada Lastari menelepon untuk komplain. Tidak ada tekanan untuk jadi sempurna. Hanya suara AC yang berdenging pelan. Suara kota Surabaya yang lebih tenang dari Jakarta. Aku tutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir, sejak hari pernikahan, aku tidur tanpa mimpi buruk, tanpa terbangun di tengah malam, tanpa rasa takut besok akan seperti apa. Karena besok adalah milikku sepenuhnya. Dibangun dengan tanganku sendiri. Dengan keputusanku sendiri. Dengan kekuatan yang selama ini mereka bilang tidak ada. Ternyata aku tidak pernah tak berguna. Aku hanya perlu terbebas dari orang-orang yang membuat aku percaya bahwa aku tidak berharga. Dan sekarang, aku bebas.